Balik lagi di Bincang Toko, masih barengan saya dan saya masih ngobrol seru nih barengan Pak Dadang Arifin. Bagaimana pengalaman beliau survive dan beradaptasi di Kota Bandung, bagaimana beliau bisa menjadi seorang entrepreneur seperti sekarang. Oke, Pak Dadang, berawal dari FKG, Kedokteran Gigi. Tentunya setelah melalui yang tadi banyak hal survive, adaptasi, tentunya ada keinginan untuk buka praktek atau gimana. Setelah itu gimana Pak? Ceritanya Pak? Tentu Pak, setelah saya memang akhirnya ini bahwa masa depan saya adalah dokter gigi ya. Tentu yang saya inginkan ini adalah dokter gigi yang berhasil ya, yang sukses. Karena memang waktu itu saya masih ingat di tahun 90-an lah. Dokter gigi ini masih dipandang sebelah mata lah. Betul. Sepi, hanya bisa nyabut, bisa nambal gitu ya. Orang masih awam ya, masih tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, saya dalam pikiran saya bagaimana saya bisa menjadi dokter gigi yang sukses gitu ya. Jadi orang taunya dokter gigi, tidak tahu mulutnya. Padahal kita itu sebenarnya dokter gigi dan mulut harusnya gitu ya. Gitu. Jadi pemahaman gigi masih kurang. Maka dalam pikiran saya bagaimana saya mengupgrade diri saya gitu ya. Hal-hal yang memang saya tidak diajarkan di kampus gitu ya. Saya berusaha ingin tahu. Jadi saat itu ketika saya lagi koas gitu ya, koas dan mau menyelesaikan profesi dokter giginya ya, saya tertantang bagaimana ketika saya lulus nanti saya punya ilmu yang lebih dibandingkan dokter gigi biasa gitu. Jadi dulu waktu itu saya ikut kursus pemasangan ortodontik fix ya, pemasangan kawat gigi, cekat ya, dengan harapan saya bahwa saya bisa melayani pasien lebih bagus lagi, lebih baik lagi, karena memang hasil penelitian teman saya 95% pasien yang memasang kawat gigi lepas itu tidak sembuh gitu ya, hasilnya tidak berhasil. Saya bilang kalau tidak berhasil ngapain dipakai lagi, betul, gitu. Saya bilang kenapa kita tidak pakai yang teknologi yang lebih bagus lagi. Jadi kebetulan ilmu kedokteran gigi makin berkembang Pak. Jadi saat itu saya diajarkan bagaimana, kalau dulu kan dokter spesialis ini bagaimana si dokternya yang pintar. Nah sekarang bagaimana alatnya yang canggih tapi bisa dipasang oleh dokter gigi biasa gitu ya. Nah, malah sekarang banyak tukang-tukang gigi pun malah memasang itu, walaupun tidak didukung oleh ilmu kedokteran giginya gitu ya. Jadi itu juga tidak bagus sebetulnya ya. Nah, akhirnya setelah itu saya memang akhirnya memasang kawat gigi. Kebetulan karena saya mau lulus, tinggal nunggu salah satu di bagian, dari situ saya tinggal ujian saja. Kebetulan di bagian ini bagian ortodontis. Nah, saya sudah praktek waktu itu di salah seorang dosen saya. Nah, kebetulan ya mereka tahu lah gitu saya memasang kawat gigi cekat yang menurut mereka ini harusnya pekerjaan dokter gigi spesialis, dan saya sudah lakukan. Sebetulnya banyak banget itu pasien-pasien saya yang udah sembuh. Ya terdengar oleh dosen saya, akhirnya saya mengalami kesulitan untuk kembali ada kesulitan lagi. Betul. Akhirnya memang saya waktu itu dipending terus ujian saya. Jadi saya otomatis tidak bisa diwisuda dokter gigi saya gitu ya. Itu seperti itu Pak. Sampai akhirnya memang waktu itu ada kejadian saya merasa dirugikan oleh salah seorang senior saya, bahwa soalnya saya telah menyebabkan salah seorang pasien saya jadi rahangnya bengok ya. Tapi saya memang mau sempat ingin klarifikasi, mau saya tuntut juga kan gitu. Tapi rasanya saya tidak memungkinkan lah, dana juga tidak cukup, saya juga saya udah keburu down lah gitu. Tapi alhamdulillah saya segera bangkit lagi. Ya sudahlah, saya alihkanlah pemikiran saya untuk jadi dokter gigi, bisa jadi yang lain lah. Awalnya memang saya masih terus praktek karena memang waktu itu saya belum masih koas pakai nama salah seorang dosen saya. Jadi saya praktek di situ. Tapi ketika ada undang-undang baru bahwa tidak boleh ya kalau masih koas, ya sudah, itu saya berhenti. Akhirnya saya bikin klinik gigi, klinik gigi dan umum saya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan nih Pak. Masih berjalan. Yang prakteknya adik-adik kelas saya, junior-junior saya. Gitu. Semua yang tadi hambatan akhirnya menjadi, ternyata ada hikmahnya ya di belakangnya Pak. Saya tertarik dengan kata-kata Pak Davin tadi, mengupgrade diri Pak. Salah satunya tadi pasang kawat gigi itu memang dulu pernah jadi tren ya. Betul. Mau ABG atau sampai yang itu pun pasang kawat gigi. Ada pengalaman unik nggak? Pertama memasang kawat gigi, pasien pertama nih yang itu ada cerita nggak? Oh, ada cerita gini Pak. Saya waktu itu masih ingat gitu ya. Ketika saya mau ikut kursus ortodonti ini, kan lumayan biayanya cukup mahal Pak waktu itu ya. Saya terus terang saya nggak punya uang.
Saya nggak punya uang. Bagaimana saya bisa ikut kursus, tapi saya tidak keluar uang, bisa jalan ya, tapi saya tidak punya modal. Akhirnya waktu itu saya ketemu, kebetulan ada salah seorang pasien datang ke rumah sakit. Kebetulan memang dia kasusnya nggak terlalu berat, ringan sebetulnya, kelas 1 lah sebetulnya kalau di kedokteran gini ya, oklusi kelas 1. Tapi kan untuk dokter spesialis itu tidak boleh kalau kasusnya ringan, tetap harus dikembalikan ke koas ya, atau ya yang kita yang lagi nomor koas. Ya tentu kan ini pasiennya nggak mau, kawat lepasan nggak mau, tapi oleh dokter yang lagi spesialis tidak bisa dikerjakan. Nah ini kan peluang buat saya kan, betul, gitu ya. Betul. Nah saya bilang waktu itu, udah Bu gini aja, silakan gimana kalau saya kerjakan, tapi mungkin nanti bulan depan. Dan pikiran saya mau kursus dulu gitu ya. Jadi saya minta DP-nya waktu itu. Nah DP ini jadiin untuk biasa ikut kursus gitu kan. Jadi ikut kursus ya. Alhamdulillah ketika sudah beres. Nah itulah pasien pertama saya masih ingat, anak SMA ya, waktu itu dia laki-laki. Dan alhamdulillah dia udah sembuh, ya, udah bagus. Kurang lebih 9 bulan perawatan saya. Udah baik lah, udah sehat, udah rapih giginya. Jadi itu ya, jadi maaf dari. Nah sejak itu saya terus terang ilmu kedokteran gigi saya itu fix ini, karena saya udah tidak bisa praktek lagi, saya ajarkan ke adik-adik kelas saya, gitu kan. Jadi mereka sudah tidak ikut kursus, tapi saya bagaimana teknik pemasangan kawat gigi yang benar gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga adik-adik kelas saya sudah cukup mahir dalam pemasangan kawat gigi ini. Gitu. Kita bakal cerita-cerita lagi nih Pak. Masih seru ceritanya dari Pak Dapin, tapi kita harus break dulu nih Pak. Dari NTV, kita akan segera kembali setelah ini. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka kami, bangsa peri, akan lenyap dari dunia ini. Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, kabur! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda.
Masya and the Bear Season 3 di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo mari jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv.